Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Bapak berikan buat kami dapat bersekutu bersama di dalam ibadah ini. Tuhan berkati semua kami yang telah datang dengan senang hati, dengan tulus hati, mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkenan menerima puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Dan saatnya kami akan belajar firman. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Roh Kudus menolong kami sehingga kami merenungkan firman. Kami memahami dan mengerti. Dengan demikian kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, salam sehat untuk kita semuanya. Tidak terasa bulan Juli kita lalui dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini sudah hari kedua di bulan Agustus. Pemeliharaan Allah nyata, perlindungan Tuhan sempurna buat kita anak-anaknya. Keluarga besar GIA Jemur Sari ada dalam pantauan Tuhan, dalam kontrol Tuhan, dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan baca satu firman Tuhan pagi hari ini menjadi dasar renungan kita di siang hari ini dalam ibadah kita. Terambil dalam Amsal pasal 30 ayat yang kelima. Amsal 30 ayat yang kelima. Bapak Ibu bisa melihat di HP masing-masing dan menyimaknya. Saya akan bacakan buat kita semua. Amsal pasal 30 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Saya ulangi sekali lagi. Ya, sudah muncul di layar. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, manusia membutuhkan pegangan yang benar dan yang dapat dipercaya. Dan Amsal 30 ayat yang kelima ini mengingatkan kita bahwa setiap firman Allah telah teruji kebenarannya dan dia menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Karena itu kita akan merenungkan firman ini siang hari ini. Amsal 30 ayat 5 mengajarkan bahwa firman Allah bukan sekedar kata-kata, melainkan firman Allah telah teruji dan dinyatakan di sini semua firman Allah adalah
murni. Sanggup menjadi perisai bagi setiap orang yang percaya dan berlindung kepadanya. Tema kita hari ini yang diangkat dari Amsal 30 ayat yang kelima tadi, yaitu perisai kita. Perisai kita. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tahu tentang perisai? Ataukah Bapak Ibu pernah melihat perisai dipakai orang atau dipajang di mana? Oh, ada yang pernah, ya. Ataukah ada di antara Bapak Ibu yang pernah menggunakan atau memakai perisai itu? Jawab masing-masing. Ya, sudah perisai itu apa? Kemudian sudah pernah lihat, lalu sudah pernah pakai atau belum? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, perisai itu adalah alat pertahanan yang digunakan oleh prajurit pada zaman kuno untuk menahan panah-panah, atau menahan tombak-tombak, atau menahan pedang-pedang, atau menahan batu-batu, atau menahan serangan musuh dengan berbagai macam cara dan lain sebagainya. Ya, itu zaman kuno. Kalau zaman sekarang biasanya kita lihat pada waktu demo-demo besar, ya. Demo-demo besar terus polisi pakai itu apa? Tameng ke apa? Ya, untuk melindungi diri dari depan, sehingga masa lempar mereka dengan batu terpental, atau kadang ada yang sampai pukul dengan kayu masih bisa terlindung. Kadang polisi itu kumpul satu tempat, lalu barang-barang itu taruh di atas kepala terus pagar keliling. Nah, yang saya lihat kalau yang perisai zaman kuno itu saya hanya lihat di gambar. Harusnya saya tunjukkan, tapi saya tidak siapin. Nah, Bapak Ibu, tanpa perisai seorang prajurit akan sangat mudah terluka, bahkan terbunuh. Nia, tanpa perisai seorang prajurit tidak bisa berlindung, sehingga dia dengan mudah diserang oleh musuh dan dia mudah terluka, entah kena tombak atau kena panah atau kena senjata atau lemparan batu dan lain sebagainya. Dan perisai itu tidak dipakai ketika perang selesai, atau tidak ada perang dia pakai perisai. Tapi perisai itu justru digunakan pada saat peperangan sedang berlangsung. Baru dia bermanfaat, baru dia berfungsi. Ya, kalau aman-aman saja terus Bu Arthur langsung bawa perisai, lalu siapa yang nyerang, siapa yang lawan, terus untuk apa gitu. Ya, kecuali Pak Arthur dengan Ibu mau berperang, ya silahkan siapkan perisai masing-masing. Ya, kalau Opa dan Oma kayaknya sudah tidak ada tenaga lagi untuk berperang. Jadi ya Bapak Ibu, kita belum hidup di sorga. Kita masih ada di dunia ini yang penuh dengan pertempuran. Ya, penuh dengan peperangan. Dia adanya peperangan rohani, tapi ada peperangan batin dan jiwa juga. Pikiran, ya, perasaan, hati, ya, tiap hari berperang. Dan musuh terbesar kita seringkali bukan iblis yang ada di luar sana. Jadi jangan sedikit kita salahkan iblis.
Ya, mungkin iya, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kemudian dosa yang mengintip atau menyerang kita, pikiran kita atau hati kita. Dan hampir semua dari kita yang ada di sini pernah mengalami yang namanya peperangan rohani, peperangan batin, peperangan jiwa, ya. Peperangan hati. Kita kadang diserang dari segala arah. Ya, di antaranya ini masalah hati ya. Si cemburu, mudah-mudahan tidak ada di sini yang tukang cemburu. Cemburu itu baik, itu tanda sayang, tapi jangan berlebihan, nanti jadi penyakit. Si dengki, si ketamakan, si kemarahan, si kebencian, si sakit hati, dan banyak sisi yang lain yang sering kali menyerang kita dari berbagai sudut atau dari berbagai arah. Bahkan dalam situasi-situasi seperti itu, kadang musuh menertawakan kita. Dan musuh bisa mengatakan bahwa Allah tidak mampu menolongmu. Allah tidak mampu melindungimu. Bahkan musuh akan terus menggoda kita dan mengatakan bahwa harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, keluarga yang kita perhatikan, harga diri, nama yang terkenal, semua hal itu ya bisa menyatakan lebih penting dan lebih utama, bahkan mungkin menjamin hidup kita. Kadang mungkin sahabat atau teman baik, keluarga berbalik melawan kita. Keluarga mungkin menyalahkan kita. Ada teman yang mungkin mengkhianati kepercayaan kita. Ada yang menikam kita dari belakang. Sahabat yang semula baik malah tega meninggalkan kita tanpa alasan. Kita ditinggalkan sendirian dan kita benar-benar tidak berdaya, tidak punya teman, seolah-olah tidak ada siapa-siapa di antara kita. Belum lagi budaya kita juga berteriak seakan-akan mengejek hidup kita, bahwa berapapun banyaknya yang kita miliki tidak akan pernah cukup untuk membuat kita melawan, menghadapi badai kehidupan yang menerpa hidup kita. Musuh hati dan jiwa kita kadang memperdengarkan lagu-lagu yang mendustai kita, yang berseru, Allah sudah tidak peduli lagi, Allah tidak sanggup menolongmu lagi, Allah membiarkan kita berjuang sendiri. Tapi dengarkan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Disinilah perisai itu mengambil perannya.
Walau iblis sering kali berteriak dalam hati kita, membisikkan ke dalam pikiran kita, Allah tidak peduli lagi dengan kamu, Allah tidak menolong kamu lagi, Allah meninggalkan kamu, membiarkan kamu sendirian. Disitulah kita bisa melihat Amsal pasal 30 ayat yang kelima ini. Semua firman adalah murni. Bagaimana kita hidup berpegang kepada firman Tuhan? Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Masihkah kita mengambil komitmen, mengambil keputusan untuk terus menjadikan Allah perisai kita dalam menghadapi badai kehidupan yang selalu silih berganti menimpa hidup kita? Penulis Amsal mengatakan bahwa Allah adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah mampu melindungi kita dan memberikan kemenangan di setiap badai kehidupan yang menerpa kita. Di setiap pergumulan yang kita hadapi, Allah sanggup memberikan jalan keluar. Allah sanggup memberikan pertolongan, memberikan kemenangan sesuai dengan kehendak Tuhan, tepat pada waktu Tuhan. Kalau siang hari ini masih ada pergumulan-pergumulan Bapak Ibu dan saya hadapi, dan selama ini sudah berdoa, ternyata seolah-olah Tuhan tidak menjawab, percayalah bahwa Tuhan bekerja semua indah pada waktunya. Sampai waktunya Allah akan menyelesaikannya. Kadang pergumulan itu tidak langsung selesai, mungkin juga dapat berlangsung lama sekali. Mungkin kita terluka, sakit, kehilangan, juga mengalami kerugian, penderitaan, dan badai-badai yang lain yang tidak saya sebutkan, yang Bapak Ibu hadapi sekarang ini. Dalam semuanya itu, Tuhan mengungkapkan tujuannya dan motivasi kita untuk tahu dan dapat menganalisa serta memecahkan semua masalah atau semua badai yang kita hadapi sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui doa dan pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, kita dapat melihat kehendak Tuhan, kita melihat jalan keluar. Tuhan akan memberikan hikmat pengertian buat kita, sehingga kita mampu menghadapi dan melawan. Kita tidak lari dari badai kehidupan ini, tapi kita mampu menghadapi dan melawan. Dan kita pasti diberikan kemenangan. Hari ini kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tekanan. Kita bergumul dengan persoalan ekonomi, bergumul dengan masalah keluarga, bergumul dengan masalah pelayanan kita, bergumul dengan masalah pekerjaan, bergumul dengan masalah kesehatan, bahkan pergumulan-pergumulan lain yang tidak saya sebutkan di sini. Anak-anak muda mungkin dengan jodohnya. Tadi malam ada satu ibu telepon saya, Pak Pendeta, tolong saya, umur saya sudah 36 tahun, belum dapat jodoh. Saya bilang belum apa-apa. Ya, kemarin ada 42 tahun, masih dapat jodoh. Jadi berdoalah, masih ada banyak waktu. Ya, masih muda, dia bilang sudah tua.
Tidak lama kemudian ada satu ibu yang telepon saya. Ya, sudah menikah 17 tahun, menikah umur 21, sekarang umur 38 tahun, belum punya momongan, belum punya anak. Ya, masing-masing dengan pergumulan. Saya doakan mereka, jadilah kehendak Tuhan atas mereka. Karena saya tidak mungkin berikan momongan buat itu. Saya tidak mungkin kasih jodoh buat. Ya, beberapa kali saya perkenalkan anak muda, semuanya tidak jalan berlancar. Pokoknya di tengah jalan putus semua. Ya, termasuk ada beberapa duda dan beberapa janda yang cerai mati saya pertemukan. Itu pun tidak jalan lancar. Ya, jadi yang masalah cari jodoh juga tidak mudah, tidak gampang. Tapi ya bawa aja di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anak muda di sini. Jodohnya, masa depannya. Dan bagi kita orang tua, Tuhan mengerti dengan jalan hidup kita. Tuhan tahu perjalanan hidup kita ke depan. Belajar saja dari hari ini dan ke belakang. Berapa lama kita hidup, Tuhan terus menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di setiap musim hidup kita sampai dengan hari ini. Dan dia terus menolong kita. Amsal 30 ayat yang kelima memberikan jawaban yang luar biasa. Firman Tuhan tidak hanya memberi penghiburan, tetapi memperkenalkan siapa Allah itu, bahwa dialah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Kata Ibrani yang digunakan untuk istilah perisai adalah magen. Magen ini bukan sekedar benda seperti tadi alat-alat pertahanan tadi, tapi magen ini melambangkan perlindungan aktif dari Allah sendiri, bahwa Allah yang berdiri di depan kita untuk menahan segala musuh kita. Allah sendiri yang berdiri di depan kita untuk menerima serangan yang diarahkan kepada kita, anak-anaknya. Dan Allah menjaga kita, membentengi kita, terutama dalam peperangan-peperangan rohani. Allah membentengi dan menjaga iman kita. Bukan hanya sekadar melindungi, menjaga iman kita, tetapi Allah juga memberikan kemenangan kepada mereka yang berlindung kepadanya. Salah satu bukti nyata Allah adalah perisai kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia bukan untuk cari jabatan. Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan, harus mati di salib. Karena dengan jalan mati di salib, disitulah Allah menggenapi rencananya. Allah menjadi perisai, membela kita, menyelamatkan kita dari kuasa maut. Harusnya kita yang tergantung di salib itu. Harusnya kita yang mati karena perbuatan dosa-dosa kita, kejahatan kita. Tetapi Yesus mau mati gantikan kita di salib. Dia mati supaya kita hidup. Dia mati supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan di depan saya sudah tersedia perjamuan kudus. Sebentar Bapak Ibu akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Persiapkan hati dan jiwa. Karena ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bagaimana Yesus menyerahkan dirinya, mati di salib,
menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk kita yang ada di sini. Kematiannya memberikan hidup yang kekal buat kita. Kita tidak jadi mati, kita diberikan hidup yang kekal. Allah adalah perisai. Bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Allah adalah pelindung kita. Allah menjaga kita. Allah menyertai kita. Bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Perhatikan baik-baik. Amsal 30 ayat yang kelima. Ayat ini dimulai dengan semua firman Allah adalah murni. Sekali lagi, ayat ini dimulai dengan semua firman Allah adalah murni. Baru kemudian berkata, dialah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Artinya apa? Firman Tuhan dan perlindungan Allah tidak dapat dipisahkan. Semakin seseorang hidup di bawah firman, semakin ia hidup di bawah perlindungan Allah. Firman Allah memberikan hikmat dan pengertian. Firman Allah memberikan penghiburan. Firman Allah memberikan koreksi. Firman Allah memberikan kekuatan. Firman Allah memberikan arah hidup. Firman Allah memberikan keberanian. Firman Allah memberikan pengharapan. Firman Allah membuka mata kita melihat rencana Allah di balik dari semua badai kehidupan yang menimpa kita. Dan firman Tuhan mengarahkan kita bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bertindak. Firman Tuhan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan, sehingga hati kita tidak goyah, iman kita tidak menjadi lemah, lalu kita kecewa, kita putus asa dan kita mundur. Mengapa pergumulan kadang sering berlangsung lama? Sering kita berharap kalau bisa Tuhan segera mengakhiri pergumulan ini. Namun Tuhan kadang membiarkan pergumulan ini berlangsung dalam waktu yang Tuhan tentukan atau yang Tuhan kehendaki. Yang tidak kita tahu. Mengapa? Karena melalui masalah-masalah yang kita hadapi, melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, melalui badai-badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, iman kita dimurnikan. Selain iman kita dimurnikan, karakter-karakter kita juga dibentuk. Bahkan kesombongan kita juga dihancurkan. Ketergantungan kita kepada Tuhan mulai bertumbuh. Dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam atau di balik dari semua pergumulan-pergumulan ini. Jadi saya akhiri firman Tuhan ini Bapak Ibu dengan beberapa pesan buat kita. Bahwa orang percaya tidak boleh menjadikan dunia sebagai perisai. Amin ya. Orang percaya tidak boleh menjadikan dunia sebagai perisai. Orang percaya tidak boleh menjadikan hartanya, jabatannya, koneksinya atau relasinya, popularitasnya menjadi perisai baginya. Tapi orang percaya harus belajar berlindung kepada Tuhan setiap hari. Belajar menaruh harap kepada Tuhan setiap hari. Datanglah kepadanya dalam doa dan iman dan pengharapan. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Karena firman adalah sumber hikmat yang meneguhkan. Dan juga firman Tuhan adalah senjata, pedang roh
untuk kita pakai menghadapi segala tipu muslihat iblis. Percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja walaupun peperangan belum selesai. Amin ya. Kalau hari ini masih ada masalahnya, percayalah bahwa Tuhan masih terus bekerja. Tuhan belum selesai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun tidak. Di setiap detik, setiap menit, setiap jam hidup kita, setiap hari hidup kita, Dia selalu bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai dan menjaga kita. Karena itu, Bapak Ibu saudara yang kasih, mungkin hari ini kita sedang menghadapi peperangan yang berat. Hati terluka mungkin, keluarga mengecewakan, teman mengkhianati, ya doa kita terasa belum jawab. Jangan pernah menyerah. Terus datang kepada Tuhan. Bagian kita datang dan datang dan datang. Bagian kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Bagian Tuhan akan mendekati dan merangkul kita, dan Dia akan menjawab semua doa kita. Bahkan ketika Tuhan menjawab, Dia akan menjawab lebih dari yang kita doakan. Dia akan melakukan lebih dari yang kita harapkan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan pun, hal-hal yang tidak pernah kita harapkan pun, akan Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kembali bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami bisa membaca Amsal 30 ayat 5. Kami sudah merenungkannya, dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami mampu mengaplikasikannya setelah pulang dari tempat ini. Segala kemuliaan bagimu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.